Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nursanti Putri Amalia dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan dari program studi Bimbingan dan Konseling. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas sebuah teori konseling, yaitu teori behavioristik. Apakah teman-temanku tahu tentang teori behavioristik? Ya, teori behavioristik ini mengajarkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, di mana seseorang dianggap telah belajar ketika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Misalnya, ketika ada anak-anak yang bertingkah laku kurang menyenangkan atau kurang menyenangkan atau kurang disukai oleh temannya. Tetapi si guru BK ini memberikan stimulus sehingga anak ini merespon stimulus dari guru BK tersebut. Di dalam teori behavioristik, terdapat tokoh-tokoh yang terkenal, seperti Ivan Pavlov, Skinner, dan Thorndike. Tokoh yang pertama itu adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov sangat terkenal dengan teori classical conditioning. Dalam eksperimennya yang dilakukan Ivan Pavlov terhadap hewan anjing, di mana anjing diletakkan di kandang yang di dalamnya terdapat tuas makanan. Setiap kali Pavlov datang, anjing akan mengeluarkan air liur dari lidahnya. Pavlov berpendapat bahwa anjing dapat belajar untuk mencari makanan. Itu dapat berusaha mendapatkan makanan tersebut. Oleh karena itu, teori classical conditioning adalah suatu bentuk belajar sehingga munculnya respon dari rangsangan yang diberikan sebelumnya. Kedua, B.F. Skinner. B.F. Skinner dikenal dengan operant conditioning, di mana operant conditioning di sini merupakan proses pembelajaran yang melibatkan hubungan antara perilaku dan konsekuensi. Skinner menggunakan istilah operant untuk menggambarkan perilaku yang beroperasi di lingkungan, yang berarti perilaku tersebut dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Ketiga, Edward Thorndike. Edward Thorndike disebut sebagai aliran koneksionisme, di mana eksperimen Thorndike menemukan bahwa hewan dalam belajar menggunakan kotak teka-teki melalui trial and error. Thorndike yakin bahwa proses perubahan tersebut mengubah hubungan antara neuron di otak hewan, di mana Thorndike memakai hewan kucing sebagai eksperimennya. Kucing yang dimasukkan di kotak teka-teki akan mendapatkan hadiah, yaitu hadiah ikan. Teori belajar Thorndike dalam kerangka stimulus dan respon dalam psikologi perilaku mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi karena adanya terbentuknya asosiasi antara rangsangan dan tanggapan. Di dalam teori behavioristik ini terdapat manusia yang sehat dan manusia behavioristik membagi ke dalam manusia yang sehat dan manusia yang tidak sehat. Adapun manusia atau pribadi yang sehat, menurut pandangan behavioristik, yang pertama itu dapat merespon stimulus yang ada di lingkungan secara cepat. Yang kedua, tidak kurang dan tidak berlebihan dalam bertingkah laku dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, mempunyai derajat kepuasan yang tinggi atas tingkah laku atau bertingkah laku dengan tidak mengecewakan diri dan lingkungannya dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, dapat mengambil keputusan yang tepat atas konflik yang dihadapi. Yang kelima, mempunyai self-control yang memadai. Yang keenam, pribadi yang memiliki kemampuan belajar yang benar dari interaksi dengan lingkungannya. Adapun menurut behavioristik, pribadi yang tidak sehat. Yang pertama itu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan atau pengkondisian lingkungan sekitarnya. Yang kedua, cara belajar atau lingkungan yang salah. Yang ketiga, cenderung merespon tingkah laku negatif dari lingkungan sebelumnya. Yang keempat, gagal dalam belajar. Yang kelima, ketidakmampuan dalam belajar dan beradaptasi. Yang keenam, keterbatasan dan pengendalian diri. Teori behavioristik terdapat teknik, yaitu ada beberapa teknik yang dapat teman-teman lakukan, tetapi di sini saya akan membahas satu teknik saja. Yang pertama, teknik asertif. Teknik asertif adalah tingkah laku yang menampilkan keberanian untuk secara jujur dan terbuka menyatakan kebutuhan teman-teman, perasaan, dan pikiran apa adanya, mempertahankan hak-hak pribadi, dan menolak permintaan-permintaan yang tidak masuk akal dari seseorang dalam suatu kelompok. Dalam hal ini, latihan asertif ini dapat membantu teman-teman dari sifat tidak enakan dalam menolak ajakan temannya.
Contoh perilaku asertif yang dapat diterapkan yaitu ketika kita melihat seseorang membuang sampah ke sungai. Kita tidak boleh diam saja melihat perbuatan tersebut, karena itu dapat merusak lingkungan di sekitar kita. Maka pentingnya menerapkan sikap asertif dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak boleh diam saja melihat orang tersebut membuang sampah di sungai, maka kita harus menegurnya. Adapun tahapan-tahapan dari teknik asertif ini. Yang pertama, teman-temanku dapat mengenal masalahnya dulu. Sebagai konselor itu mengidentifikasi situasi-situasi di mana konseli atau siswa yang mengalami kesulitan atau masalah untuk mengungkapkan dirinya dengan jelas atau mempertahankan hak-haknya. Yang kedua, pembentukan kesadaran. Di sini, konselor membantu konseli untuk memahami pentingnya menjadi asertif atau menerapkan asertif di dalam dirinya. Karena di dalam asertif ini pentingnya komunikasi serta dampak dari perilaku pasif atau agresif dalam hubungan sosial. Yang ketiga, pembelajaran keterampilan asertif. Di sini, konselor atau guru BK memberikan perhatian praktis tentang keterampilan komunikasi asertif, termasuk teknik menyatakan pendapat dengan jelas, mendengarkan dengan empati, menegosiasikan kebutuhan, dan menetapkan batasan yang sehat. Selanjutnya, yang keempat, peran model atau demonstrasi. Peran model di sini, konselor sebagai model atau mendemonstrasikan, dan peran model keterampilan asertif ini dilakukan oleh konselor dapat membantu konseli memahami dan meniru perilaku yang diinginkan. Kelima, latihan berperan. Praktik berperan dalam situasi-situasi simulasi dapat membantu konseli merasa lebih percaya diri dalam menerapkan keterampilan asertif dalam kehidupan nyata. Misalnya, di sini konselor membuat naskah atau skrip yang masalah yang dihadapi oleh konselinya. Yang keenam, umpan balik. Umpan balik berperan untuk mengkonstruksi atau mendukung terkait dengan kemajuan konseli dalam menggunakan keterampilan asertif serta identifikasi area yang perlu diperbaiki. Misalnya, ketika konselor masih ragu-ragu dalam melakukan atau mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Di situ konselor berperan sebagai umpan balik dari perilaku yang dilakukan oleh konseli. Selanjutnya, yang ketujuh, penguatan positif. Di sini konselor memberikan pengakuan atau penguatan positif kepada konseli setiap kali mereka melakukan konseling. Di sini ketika penguatan positif diberikan kepada konseli akan menerapkan keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh konselor dalam kehidupan sehari-harinya. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan singkat saya mengenai teori konseling behavioristik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!